Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel penulisgunung.id, sebuah channel yang khusus membahas tentang penulisan fiksi dan juga non-fiksi. Nah, pada kali ini saya ingin mengajak Anda semua, teman-teman semua, untuk membahas mengenai bagaimana cara menulis biografi. Persisnya dalam 7 tips rahasia cara menulis biografi dari penulisgunung.id. Nah, jika teman-teman saat ini sedang berencana untuk menulis biografi, baik untuk diri, untuk orang lain, untuk ibunya, orang tuanya, atau sesuatu atau orang-orang yang Anda anggap penting dalam kehidupan kalian, yang memiliki inspirasi untuk diceritakan kepada orang lain melalui sebuah buku biografi, maka ini adalah hal yang bisa Anda lakukan untuk membuat penulisannya menjadi jauh lebih mudah. Sebelum kita masuk kepada 7 tips dalam penulisan biografi, mari kita menyegarkan ingatan kita kembali mengenai pengertian biografi itu sendiri. Jadi, sederhananya biografi adalah kisah hidup orang ketiga yang ditulis secara terperinci oleh orang lain. Jadi, biografi berbeda dengan autobiografi. Autobiografi adalah kisah hidup diri kita sendiri dan kita sendiri yang menuliskannya. Jadi kalau Anda memiliki kisah hidup yang menarik, Anda menuliskannya sendiri dari awal sampai akhir secara kronologis berdasarkan data-data dan riset yang terperinci, maka itu disebut autobiografi. Tapi ketika Anda menceritakan orang lain secara kronologis lengkap dari lahir sampai dewasa dan lain sebagainya, Anda yang menuliskannya, cuman yang menjadi objek itu adalah orang lain, maka itu adalah pengertian dari biografi. Kemudian syarat yang pertama, sebuah kisah hidup seseorang baru dapat disebut sebagai biografi, yaitu jika ia ditulis secara lengkap, komprehensif, rinci, dan mendetail. Nah, ini yang membuat perbedaan antara biografi dengan memoir. Anda yang pernah ikut di kelas menulis kisah hidup menjadi sebuah buku, autobiografi atau memoir, pasti sudah sangat paham dengan pengertian ini, bahwa biografi ataupun autobiografi ditulis secara lengkap, secara komprehensif, secara rinci, dan mendetail. Sedangkan memoir akan lebih banyak bertumpu pada pengalaman dan ingatan penulisnya sendiri. Kemudian syarat yang kedua dari biografi adalah penulis biografi tersebut haruslah orang lain atau bukan orang yang diceritakan dalam kisah tersebut. Nah, sementara syarat yang ketiga, namun tidak begitu mutlak, adalah struktur penulisannya harusnya bersifat kronologis. Nah, jadi orang yang menulis biografi sekali lagi haruslah orang lain, bukan pemilik cerita yang dituliskan dalam biografi tersebut. Jadi harus orang lain yang menuliskannya, baru ia bisa disebut sebagai biografi. Kemudian jalan cerita penulisannya itu harus secara kronologis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 sampai dengan selesai. Nah, tidak bisa melompat-lompat 1 ke 5, 5 turun ke 2 dan lain sebagainya. Tapi ini juga bisa dibuat. Tapi ini penulisan secara kronologis bukanlah syarat yang mutlak. Ketika Anda misalnya memiliki kemampuan untuk membuat alur cerita atau plot cerita yang lebih mendetail dalam penulisan biografi, dan itu tidak menghilangkan esensinya, maka Anda tentu saja boleh mungkin sedikit menabrak aturan tentang penulisan kronologis dalam sebuah penulisan biografi. Tapi kronologis dalam penulisan biografi biasanya adalah salah satu yang selalu diaplikasikan oleh penulis dari manapun. Kemudian apa yang harus ada dalam penulisan biografi? Nah, ini saya pernah membuat video short sekitar 1 menit mengenai apa yang harus ada dalam sebuah penulisan biografi. Yang pertama adalah kelahiran dan masa kanak-kanak subjek biografi. Jadi kita bercerita tentang kelahirannya, masa kanak-kanaknya, siapa yang ditulis dalam kisah tersebut. Nah, jika Anda menulis biografi tentang ibu Anda, tentang ayah Anda, paman Anda, atau siapapun yang Anda tuliskan itu, sangat penting bagi Anda untuk menulis periode kelahirannya, masa kanak-kanaknya. Nah, masa kanak-kanak dan periode kelahiran ini juga dapat dikembangkan menjadi sangat luas, bisa dalam 1 bab atau 2 bab bahkan. Misalnya Anda juga bisa dapat memberikan apa saja hal yang menarik dari periode kelahirannya. Apakah masa itu memiliki satu momentum yang bisa diingat masyarakat secara luas, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yang harus ada dalam penulisan biografi adalah kehidupan dewasa subjek.
Jadi orang dewasa, periode dia masa dewasa ini bisa disebut misalnya pendidikannya selama SMA, kuliah dan lain sebagainya, meniti karir hingga sukses dan lain sebagainya. Intinya kehidupan dewasa. Anda nantinya dalam penulisan biografi akan di atas 50% berbicara tentang kehidupan dewasa subjek, bagaimana dia meraih sesuatu pencapaian sehingga ia dikenal di masyarakat dan lain sebagainya. Kemudian adalah yang ketiga, kematian subjek biografi. Nah, kematian ini menjadi menarik juga ketika misalnya subjek yang Anda tuliskan itu sudah meninggal dunia. Nah, kematiannya sendiri itu harus Anda ceritakan dalam penulisan biografi. Apa yang terjadi ketika dia meninggal dunia? Bagaimana meninggal dunia? Apa penyebabnya? Apakah ia memiliki seragam pesan atau apapun itu yang terkait dengan pesan kematiannya. Intinya adalah kalian atau Anda teman-teman semua juga dapat bercerita secara panjang lebar dalam apa yang menjadi ruang lingkup kematian tokoh biografi yang dituliskan tersebut. Yang keempat adalah foto subjek. Nah, karena kita menulis seseorang yang nyata, yang real, kita membutuhkan fotonya untuk memperkuat penulisan yang dilakukan. Foto subjek, peristiwa per peristiwa, pencapaian terbaik, momen-momen terpentingnya juga dapat disertakan dalam sebuah biografi. Kemudian fakta atau anekdot tentang subjek. Nah, tentu saja nanti dalam penulisan biografi teman-teman akan mendapatkan banyak fakta ketika melakukan riset, fakta-fakta yang dapat ditampilkan dalam penulisan biografinya sendiri. Nah, fakta-fakta ini dapat pula disampaikan berupa misalnya dibuat dalam bentuk anekdot ataupun fakta-fakta yang dapat disajikan secara menarik per bab atau apapun bagaimanapun teman-teman mengemasnya dalam penulisannya tersebut. Kemudian yang terakhir, yang keenam adalah dengan menyertakan pula kutipan subjek biografi. Ini juga penting karena bisa jadi tokoh biografi yang Anda tuliskan itu memiliki banyak pengajaran, kebijaksanaan, dan Anda bisa mengutip pendapatnya, pemikirannya, dan juga pandangan-pandangan hidupnya melalui kutipan ataupun quotes dari subjek penulisan biografi. Nah, sekarang kita masuk pada cara yang paling inti dari video ini, yakni bagaimana cara menulis biografi dalam 7 tips yang sederhana. Sekarang kita langsung saja melihat tips yang pertama. Yang pertama sangat simpel, yaitu dengan meminta izin pada subjek penulisan biografi. Dengan meminta izin, proses penggalian informasi dan riset penulisan akan jauh lebih mudah untuk dilakukan. Bahkan jika subjek yang masih hidup bersedia dituliskan biografinya, Anda juga akan mendapatkan detail yang lebih menarik langsung dari sumber utama. Nah, permintaan izin ini mungkin bisa diabaikan jika subjek penulisan sudah meninggal dunia atau ia adalah tokoh masyarakat yang sudah terkenal. Nah, penting juga bagi teman-teman ketika ingin menuliskan satu buah biografi untuk meminta izin kepada subjek penulisan biografi, terutama jika ia adalah orang yang masih ada, masih eksis, masih hidup. Nah, Anda bisa mendatanginya, meminta izin menulis kisah hidupnya dan lain sebagainya dalam bentuk biografi. Nah, dalam proses permintaan izin ini Anda juga bisa menggali informasi, membuat riset yang akan lebih memudahkan proses penulisan biografi yang Anda lakukan. Nah, riset ini nanti jika ia bersumber langsung dari subjek penulisan, maka kita menyebutnya sebagai sumber utama. Itu adalah sumber yang paling valid, yang nomor satu. Nah, selain itu sumber utama juga bisa tulisan-tulisan subjek, foto-fotonya, terus tulisannya di internet dan lain sebagainya. Itu juga bisa digali sebagai cara untuk menulis biografinya. Tetapi ketika misalnya tokoh yang biografi yang ingin Anda tuliskan itu sudah meninggal dunia ataupun tokoh masyarakat yang sudah terkenal, permintaan izin itu bisa Anda abaikan. Misalnya begini, Anda tertarik untuk menulis kisah hidup Rasulullah berdasarkan banyak buku-buku yang Anda baca atau berdasarkan banyak sekali pandangan-pandangan yang Anda miliki setelah membaca begitu banyak buku sejarah, sehingga Anda tertarik untuk menyusun sendiri sebuah sejarah Rasulullah versi Anda sendiri.
dengan gaya Anda sendiri. Nah, itu tentu saja Anda tidak perlu meminta izin ke siapa-siapa. Anda hanya perlu menulisnya dengan sebaik. Nanti hasil biografi Anda itu yang akan diuji oleh masyarakat, dilihat apakah benar-benar valid atau bagaimana. Atau di lain sisi Anda ingin menulis misalnya tentang kisah perang Pangeran Diponegoro, Tuanku Imam Bonjol, dan lain sebagainya. Intinya ketika tokoh masyarakat tersebut sudah terkenal ataupun sudah meninggal, seyogyanya itu tidak ada keharusan untuk meminta izin. Itu yang pertama. Kemudian langkah kedua ketika Anda, teman-teman semua ingin menulis biografi adalah melakukan riset secara menyeluruh. Nah, itu adalah tips yang keduanya. Riset atau penelitian sumber-sumber penulisan adalah hal wajib yang harus dilakukan, terlepas dari seberapapun banyaknya hal yang sudah Anda ketahui tentang subjek. Sumber utama adalah subjek biografi itu sendiri, dan ia adalah yang paling layak diandalkan sebagai sumber riset. Sumber utama yang berasal dari subjek dapat saja berupa email, wawancara, jurnal pribadi, dan lain sebagainya. Intinya, segala sesuatu yang bersumber dari subjek langsung dapat dijadikan sebagai sumber utama dalam penulisan biografi. Nah, biografi tidak bisa dilakukan penulisannya tanpa riset. Itu adalah satu hal yang harus teman-teman atau kita semua pahami, bahwa menulis biografi tidak mungkin dapat dilakukan tanpa riset. Nah, riset ini nanti juga terbagi dengan berbagai cara. Jika ini adalah sumber utamanya bisa diakses, Anda bisa mendapatkan dengan berbagai cara, melalui wawancara, melalui korespondensi email, melalui jurnal pribadi yang ia tulis, melalui pertemuan online melalui Google Meet ataupun Zoom di zaman yang lebih digital seperti kita sekarang ini. Intinya, ketika Anda bisa mengakses subjek secara langsung yang merupakan sumber utama yang paling layak diandalkan dalam riset penulisan biografi, maka ini adalah hal yang paling layak untuk menjadi dasar penulisan Anda yang berasal langsung dari subjek. Tapi nantinya kita tentu saja akan dihadapkan pula dengan sumber sekunder atau sumber kedua. Sumber sekunder ini bisa berupa kabar dari majalah, kabar dari orang kedua, dari orang lain, yang misalnya bercerita tentang subjek yang ditulis biografinya. Ini juga dapat menjadi pertimbangan yang teman-teman gunakan dalam penulisan riset dalam riset biografi. Hanya saja ketika ini dia sumber sekunder, tetap harus kalah nanti. Tetap dia harus diposisikan sebagai sumber kedua setelah sumber utama yang berasal langsung dari sumber riset biografinya atau orang yang menjadi subjek biografinya. Nah, itu yang kedua, yakni tipsnya lakukan riset secara menyeluruh berdasarkan dua sumber primer atau sumber utama dan sumber sekunder. Kemudian tips yang ketiga dalam menulis biografi adalah pikirkan bahwa bab pertama selalu istimewa. Nah, ini kadang-kadang dilupakan oleh banyak teman-teman penulis ketika mereka menulis sebuah biografi, bahwa bab pertama itu sangat penting. Kita melihat banyak, misalnya saya pernah membaca sebuah biografi tentang Nuruddin Zanki yang berjuang dalam perang salib, ataupun Salahuddin Al-Ayyubi yang ditulis oleh John Mann, itu juga tentang perang salib, ataupun biografi yang lain yang tentunya teman-teman sudah punya referensi sendiri. Nah, menariknya dalam bab pertama mereka biasanya selalu menggambarkan secara jelas kepada pembaca apa yang akan pembaca dapatkan dalam biografi subjek yang ditulis tersebut. Nah, ketika misalnya pada bagian ini Anda dapat membuat kesimpulan ringkasan mengenai suatu peristiwa yang dialami subjek yang juga akan memiliki pengaruh kepada pembaca. Nah, ini penting sekali teman-teman semua ketika kita masuk pada pertama dalam penulisan biografi, yakni dengan memberitahu pembaca simpulan-simpulan atau ringkasan suatu peristiwa yang akan dialami oleh subjek yang itu memiliki pengaruh terhadap pembaca. Karena dalam penulisan biografi, banyak pembaca itu membeli buku biografi untuk mempelajari ataupun untuk terinspirasi dari tokoh biografi yang dituliskan. Nah, untuk itu pada bagian bab pertama itu
pastikan bahwa tulisan biografi yang kita lakukan itu menjawab harapan dari pembaca itu, bahwa mereka akan mendapatkan inspirasi, mereka akan mendapatkan pengaruh, dan juga mereka akan mendapatkan pelajaran-pelajaran yang bisa mereka manfaatkan dalam kehidupan mereka melalui perjalanan hidup seseorang yang kita tulis biografinya tersebut. Jadi pastikan bab pertama penulisan biografi Anda itu istimewa dengan menjawab harapan-harapan atau memberikan janji harapan-harapan pelajaran-pelajaran yang akan diperoleh pembaca ketika membaca keseluruhan biografi yang sudah Anda tulis nantinya. Tips keempat, teman-teman semua, ketika menulis biografi adalah susun kronologi dalam bentuk timeline. Nah, ini juga menarik. Penulisan biografi dan autobiografi hampir selalu menggunakan struktur kronologis yang teratur. Nah, untuk membuatnya lebih mudah dituangkan dalam penulisan, Anda dapat membuat timeline subjek berdasarkan peristiwa-peristiwa menarik yang dialaminya. Nah, ini berarti teman-teman diminta untuk membuat rangkaian peristiwa kronologis subjek dari kecil, lahir, kanak-kanak, dewasa, remaja, dewasa, karir, kecerdasan, dan lain mungkin sampai meninggal dunia. Nah, Anda buat plot-plotnya, apa saja bagian-bagian menarik, timeline-timeline dari semua ini. Misalnya pada usia 5 tahun pindah kota, terus usia 10 tahun mengalami kejadian ini, terus usia remaja, terus kuliah, apa aja peristiwa yang menarik dari semua itu. Anda membuat timelinenya. Nah, timelinenya ini yang akan menjadi urutan peristiwa-peristiwa yang dialami subjek, yang akan menjadi peta dalam penulisan biografinya nanti. Nah, kemudian mengetahui berbagai urutan peristiwa yang dialami subjek akan menghindarkan Anda dari kerumitan mengatur ulang semua cerita. Nah, ini penting, makanya ketika kita membuat timeline dalam bentuk kronologi penulisan biografi, itu akan sangat memudahkan kita sebagai penulis untuk tidak perlu lagi rumit mengatur ulang semua cerita. Jadi kita berkembang dari peristiwa ke peristiwa, dari turning satu ke turning yang lain, dari satu titik penting dalam kejadian hidup yang ditulis biografinya itu ke titik penting yang lain, sampailah ia kepada titik puncak ataupun ketika sudah meninggal dunia. Jadi kita berpindah dari peristiwa ini, peristiwa penting yang satu, ke peristiwa penting yang lain, ke peristiwa penting lain, secara berurutan berdasarkan umur dan perkembangan dalam kehidupan subjek biografi tersebut. Intinya adalah ketika Anda membuatnya dalam timeline, ini akan sangat membantu sekali dan menghindarkan Anda untuk rumit dalam mengatur ulang semua cerita yang dimiliki oleh subjek biografi. Kemudian tips yang kelima adalah perkaya dengan flashback atau kilas balik. Nah, ini juga menarik karena beberapa kadang kita mendapatkan persepsi yang berbeda. Penulisan kronologis kadang dihadapkan atau dikonfrontasikan bahwa seorang penulis tidak bisa sedikit berkreasi dengan menulis flashback. Nah, dalam penulisan biografi, flashback sama sekali tidak dilarang. Bahkan itu akan membuat penulisan menjadi kaya. Nah, tipsnya adalah Anda harus mampu menemukan relevansi yang kuat antara momentum peristiwa dewasa subjek dengan materi flashback yang akan ditampilkan. Nah, bagaimana maksudnya? Jadi ketika misalnya teman-teman ingin menulis flashback atau menambahkan satu flashback dalam penulisan biografinya itu, pastikan ada menemukan relevansi yang kuat antara momentum. Jadi momentum teman-teman menuliskan subjeknya itu dengan apa yang ditampilkan. Misalnya begini, ketika teman-teman ingin menulis seorang tokoh, misalnya seorang tokoh yang sangat baik hati, misalnya itu adalah ayah Anda atau ibu Anda yang sangat rendah hati, yang sangat dermawan, suka memberi kepada orang lain. Nah, di suatu ketika Anda membuatnya sedang berbagi sembako, misalnya sedang bersedekah dalam jumlah banyak kepada panti asuhan atau kepada mana. Nah, pada proses itu teman-teman bisa misalnya mengambil flashback
ke belakang pada saat bab membahas tentang kedermawanannya itu, teman-teman bisa mengambil flashback ke belakang, menceritakan kembali bagaimana masa kecil tokoh ini sehingga ia begitu dermawan. Apakah ia pernah merasakan kebaikan, ia pernah merasakan kesusahan, atau ia juga pernah merasakan perihnya kemiskinan, sehingga itu yang mematri dalam hatinya untuk dapat membantu orang lain pada masa besar yang kemudian kita ceritakan pada momentum kita mengambil flashbacknya tersebut. Nah, dengan cara seperti ini, flashback akan membuat karakter subjek lebih mengena di benak pembaca. Sementara di saat yang sama juga tidak akan mengganggu alur cerita. Nah, intinya ada dua hal yang kita raih ketika menulis flashback dengan cara seperti ini. Yang pertama, karakteristik subjek yang dituliskan itu akan lebih kuat masuk ke dalam benak pembaca. Nah, yang kedua adalah ini tidak akan mengganggu alur cerita, karena harus kita pahami bersama bahwa menulis flashback dimanapun dan bagaimanapun itu akan menginterupsi jalannya cerita. Nah, ini tidak akan begitu signifikan ketika Anda bisa membuat relevansi yang kuat momentum antara penulisan flashback dengan materi flashback yang akan ditampilkan tersebut. Yang keenam adalah tipsnya ketika Anda berusaha menulis sebuah biografi adalah sertakan pemikiran Anda sendiri. Menulis biografi bukanlah transaksional fakta yang kaku. Nah, sebagai penulis, Anda juga dapat berbagi pendapat, perasaan, pandangan, dan sikap Anda sendiri terkait dengan momentum dalam kehidupan subjek yang diceritakan. Menuangkan pemikiran sendiri dalam penulisan biografi sama sekali tidak dilarang. Bahkan pada konteks yang lebih masuk akal, bagian inilah yang menjadi kunci di mana Anda mampu menjelaskan mengapa subjek layak untuk ditulis biografinya dan mengapa membawa orang-orang untuk mempelajari kehidupan mereka sampai bab yang terakhir. Jadi ketika menulis biografi, penting juga untuk teman-teman ketahui bahwa ini bukanlah sesuatu yang kaku mengenai fakta-fakta transaksional yang pindah dari cerita subjek ke dalam bahasa yang Anda gunakan. Ini bukan sekaku itu. Jadi lebih lentur dan lebih fleksibel lagi. Teman-teman dalam penulisan biografi juga dapat menyertakan pandangannya, perasaannya, pendapatnya, pemikirannya mengenai subjek, sehingga ini akan terbangun satu pandangan yang mewakili Anda sendiri sebagai penulisnya tentang pribadi subjek itu. Bahkan seperti dijelaskan di sini bahwa ini adalah satu alasan yang membuat pembaca merasa istimewa bahwa terkait dengan subjek penulisan biografi yang kita tuliskan itu, karena pandangan Anda yang menarik sebagai penulisnya, karena pemikiran Anda yang menarik sebagai penulisnya menjadikan orang-orang ya untuk tertarik juga untuk membaca biografi ini, karena itu juga bermanfaat bagi mereka. Jadi bukan transaksional fakta yang kaku, yang tidak fleksibel, yang tidak dinamis. Anda juga bisa mengisi, memperkaya penulisan biografi itu dengan pandangan Anda. Misalnya kalau kita lihat contohnya tadi, ketika seseorang menunjukkan kedermawanannya yang luar biasa, nah pandangan Anda kenapa seperti itu? Itu kuat karena masa kecilnya yang sulit atau lain sebagainya. Nah, di sini Anda juga dapat menyampaikan pendapat, perasaan, dan juga pemikiran Anda, sehingga intinya itu dapat memperkaya penulisan biografi, sehingga itu juga menjadi lebih menarik dan lebih relevan untuk dibaca masyarakat luas atau orang lain. Kemudian tips yang terakhir teman-teman ketika ingin menulis biografi adalah buka dengan quotes atau dengan kutipan. Ini bukan sesuatu yang mutlak atau sesuatu yang harus, tapi ini juga bisa menarik ketika Anda dapat menemukan quote yang tepat untuk membuka penulisan tersebut. Quote atau kutipan adalah hal yang menarik. Ini bukan hanya sekedar susunan kata-kata indah yang tampak memiliki makna mendalam. Namun dalam sudut pandang pembaca yang lebih bijak, quote adalah ruh yang melingkupi bagian-bagian penting terkait pandangan general subjek biografi. Nah, quote
quote-nya ini sendiri teman-teman bisa Anda kutip dari yang disampaikan atau cara pandang hidup orang yang Anda tulis biografinya, atau Anda juga dapat merangkum pemikiran, pendapat, cara pandang dan lain sebagainya dari sebuah biografi, kemudian membuat quote-nya berdasarkan pemikiran Anda sendiri. Tapi intinya adalah dengan memberikan quote ini akan menjadi sebuah nilai filosofis yang kuat dari biografi yang Anda tuliskan, sehingga itu harapannya akan menjadi lebih bermakna, lebih mengena pada pembaca. Nah, quote akan sangat kuat. Misalnya di setiap bab Anda sertakan quote, atau pada bab pertama Anda sertakan quote, atau di bab penutup Anda berikan quote. Nah, ini akan semakin menarik sekali bahwa subjek biografi yang dituliskan itu mengajarkan nilai-nilai filosofis yang dapat dikristalkan dalam beberapa kata-kata penting yang kemudian jadi bermanfaat juga bagi pembaca. Oke, itu adalah 7 tip penting ketika teman-teman menuliskan sebuah biografi. Nah, jika teman-teman masih membutuhkan bantuan yang lain dalam proses ini, teman-teman bisa berkunjung ke penulisgunung.id. Di sana ada banyak hal yang bisa teman-teman dapatkan. Selain tips penulisan, ada juga panduan, e-book gratis tentang menulis dan lain sebagainya. Nah, intinya adalah selamat menulis teman-teman, selamat berkarya dengan penulisan biografinya. Lakukan penulisannya dengan sebaik mungkin sampai ke baris terakhir. Itu saja untuk video kali ini. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Selamat berkarya, selamat menulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.